Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Respon dalam menghadapi masalah. Respon atau tanggapan kita saat kita menghadapi masalah atau segala sesuatu itu sangat penting. Karena dari respon itulah kita akan bertindak dan hasil atau akibat dari tindakan itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Sebagai contoh, saya katakan dengan sederhana, di saat kita ada konflik atau masalah dengan pasangan, saat respon kita tidak tepat, maka akan berujung pada pertengkaran yang besar. Namun saat respon kita tepat, maka justru konflik itu akan semakin mempererat hubungan kita dengan pasangan. Demikian juga dalam semua segi kehidupan kita, respon apapun yang kita pilih pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita salah langkah dalam merespon masalah. Lalu apa yang mempengaruhi kita dalam merespon sebuah masalah? Yang pertama, yaitu siapakah yang kita pandang, Tuhan atau masalah. Kita akan melihat contoh tentang kisah 12 pengintai. 12 orang atau pengintai dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi ternyata dari 12 pengintai itu ada dua respon yang sangat berbeda. Yang pertama yang kita akan melihat respon dari 10 orang pengintai di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya." Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sekarang kita akan melihat dua respon dari dua orang pengintai lainnya. Di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya." Ayat ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika 10 pengintai membandingkan orang Kanaan yang berperawakan raksasa dengan diri mereka, orang Kanaan terlihat sangat besar. Bahkan mereka berkata mereka seperti belalang. Sementara itu dua pengintai lainnya, yaitu Kaleb dan Yosua, membandingkan raksasa-raksasa itu dengan Allah, sehingga raksasa itu pun terlihat sangat kecil. Bagaimana dengan kita saat ini? Jika kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan, sebuah fakta bahwa kita punya masalah yang sangat besar, mari kita ingat bersama, kita pun memiliki fakta lainnya, yaitu Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar dari masalah yang di hadapan kita. Jika pandangan kita tertuju kepada Tuhan, maka respon kita terhadap masalah pun akan tepat. Yang kedua,
Apa yang mempengaruhi kita dalam merespon sebuah masalah? Yang kedua adalah seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan. Respon kita akan tepat jika kita mempercayai Tuhan kita yang Maha Tahu. Namun kita tidak mungkin dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hal-hal yang kita hargai, hal-hal yang penting bagi kita, kecuali kita mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, dikatakan oleh Paulus, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Di dalam terjemahan lain dikatakan, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah aku percayakan kepadanya." Hal prinsip yang perlu kita kenal dari Tuhan kita adalah bahwa Tuhan kita adalah kasih dan Ia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih, jika Ia merelakan anaknya yang tunggal untuk kita, Ia pun akan melakukan segala hal untuk menyelamatkan kita. Yang kita butuhkan hanyalah percaya kepadanya. Jangan kita khawatir, apalagi kita panik. Maka dari itu, kenal baik siapa Tuhan kita. Maka kita pun akan dapat mempercayakan apapun kepada Tuhan, termasuk hal-hal yang penting, orang-orang yang kita sayangi, bahkan seluruh kehidupan kita, pekerjaan dan perekonomian kita. Ayat penutup di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Jadi masalah apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya, dan Yesus akan mengubah hal buruk menjadi kebaikan bagi setiap kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah Tuhan. Kami beroleh sebuah kebenaran bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang lebih besar dari masalah kami. Kami pun memiliki kepercayaan untuk menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hal buruk apapun yang kami alami, itu akan merubah menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang akan kami lalui, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.